Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pertemuan yang ke-9, yang dimana di sini kita akan masuk bab baru, yaitu bab 4 tentang pembaharuan dunia Islam pada masa modern. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari dapat kalian pahami dan insyaallah ilmunya menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pelajaran ini, doa ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan insyaallah juga mendapatkan bekal pahala nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke persepsi dulu, pembukaan periode setelah 1800 Masehi. Nah, jadi kita langsung bahas tentang modern, mana pada semester lalu kita membahas pada masa klasik. Sebenarnya ada satu masa lagi yang dilewatkan, yaitu masa pertengahan. Tapi langsung saja ke masa modern karena memang pembelajaran untuk sejarah Islam dalam kategori SMA memang lebih sedikit. Lebih lengkapnya biasanya pada jenjang madrasah aliyah, bahkan lebih lengkap lagi kalau dalam jenjang pesantren. Nah, jadi kita langsung saja nanti masuk kepada masa modern. Masa pertengahan itu contohnya pada zaman di peradaban Islam di Mesir, peradaban Islam di berbagai daerah juga banyak pada masa pertengahan. Nah, bahkan penemu-penemu seperti Ibnu Sina juga ada pada perkembangan pada masa pertengahan. Masuk pada masa modern, ini terjadi pada 1800 Masehi, artinya sudah sekitar 200 tahun yang lalu. Ini baru-baru saja. Ini dikatakan sebagai Islam modern. Termasuk di dalamnya saat ini, di masa ini juga namanya masa modern. Di masa ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam, meliputi bidang pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam. Sejarah Islam tersebut terbagi menjadi 3 periode yang tadi Bapak sebutkan. Pertama, periode klasik 650 sampai 1250. Ada yang kedua itu periode pertengahan yang telah kita lewatkan 1250 sampai 1800 Masehi. Bagi yang ingin mengetahui sejarahnya bisa kalian cari ilmu-ilmu, entah itu di channel YouTube lain ya, atau di buku-buku tentang periode pertengahan. Dan yang ketiga ada periode modern yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang, sampai 2020 ya. Periode ini disebut periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya serta untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Pada bab ini kita hanya akan terfokus membahas mengenai periode modern 1800 sampai sekarang, di mana peta konsep kita akan bahas 2 masalah dan akan Bapak bagi menjadi 2 video. Pertama, perkembangan Islam pada masa modern dan siapa-siapa tokohnya, dan perkembangan Islam di berbagai aspek pada masa modern yang akan Bapak bahas pada minggu depan. Kemudian kita bahas yang pertama, perkembangan Islam pada masa modern dan siapa tokoh-tokohnya. 1. Keadaan Islam pada masa modern. Masa modern merupakan kelanjutan dari periode pertengahan yang dimulai pada tahun 1200 sampai 1800 Masehi. Ini adalah lanjutan periode pertengahan ya, di mana pada masa pertengahan terdapat sejumlah kerajaan Islam seperti dinasti Mughal, Syafawi, dan Utsmani. Namun seiring berjalannya waktu perlahan-lahan terpuruk semenjak tahun 1800 Masehi dan surut karena adanya benturan kekuatan agama dan kekuatan Eropa. Pada masa ini, peradaban Islam menunjukkan keterpurukan dalam berbagai bidang. Dunia ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya. Dunia Islam terkalahkan oleh kemajuan dunia barat. Pusat kekuasaan Islam saat itu, yakni kekhalifahan Utsmani yang berpusat di Turki, tidak mampu melindungi dan mempertahankan wilayah kuasanya yang amat luas.
Akibatnya, wilayah kekuasaan banyak dikuasai dan jatuh ke tangan para penjajah Eropa. Hingga pada abad ke-20, keadaan kaum muslim terus terpuruk di bawah penjajahan negara-negara Eropa. Sementara itu, para penjajah semakin kuat dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negeri muslim yang dijajah. Menjelang tahun 1940-an, kaum muslim perlahan-lahan menyadari kelemahannya dan berbenah diri untuk mengakhiri masa keterpurukan dengan kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam dan kepermuliaan pada ilmu pengetahuan. Kaum muslim mulai bangkit dan melakukan perlawanan fisik dan politis. Kesadaran untuk melepaskan diri dari kelemahan dan dominasi negara-negara barat setelah melahirkan pembaharuan. Masa di mana kaum muslim berupaya melakukan pembaruan di dunia Islam disebut dengan masa pembaruan modern, sedangkan gerakan pembaruan sangat lekat dengan politik. Ide politik yang pertama muncul yaitu pan-islamisme atau persatuan Islam seluruh dunia, seduniaan, yang digencarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani tahun 1839 sampai 1897. Gagasan atau ide pan-islamisme yang digelorakan oleh Jamaluddin disambut oleh Raja Turki Utsmani yang bernama Abdul Hamid II yang lahir 1876 sampai 1909 Masehi, dan juga mendapatkan sambutan yang baik di negeri-negeri Islam, misalnya seperti Mesir, Syria, Lebanon, Palestina, Hijaz, Irak, Afrika Utara, Bahrain, dan Kuwait, dan sebagainya. Negara-negara bersatu membentuk Liga Arab yang didirikan pada tanggal 12 Maret 1945. Yang kedua, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Islam pada masa pembaruan. Siapa saja tokohnya? Kita lihat yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad tahun 1839 Masehi dan wafat di Istanbul tahun 1897. Jamaluddin Al-Afghani merupakan tokoh pembaruan di bidang politik. Jamaluddin merupakan anak yang cerdas, terbukti pada usia 22 tahun Jamaluddin Al-Afghani diangkat menjadi pembantu Pangeran Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864 ia menjabat sebagai penasihat Ali Khan, dan pada masa pemerintahan Muhammad Azkan Khan, Jamaluddin Al-Afghani menjadi Perdana Menteri. Pada tahun 1869 Masehi ia pindah ke India. Al-Afghani mendirikan Al-Urwah Al-Wusqa dengan tujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan Islam dan membawa Islam kepada kemajuan. Selain terjun di dunia politik, Jamaluddin juga produktif dalam karya-karyanya. Karya-karyanya itu diantara lain adalah ada Haqiqah al-Insan wa Haqiqah wal-Awtan wal-Watan, ya. Risalah fi ar-Rad ala al-Masiyyin, Makidah asy-Syarqiyah, Dia al-Khafiqain, Bab ma yaqul ilaihi amr al-muslimin, dan lain sebagainya. Selain berkarya, Jamaluddin juga memiliki pemikiran yang brilian agar umat Islam menjadi bangsa yang besar dan berperadaban sebagaimana yang pernah dicapai oleh para pendahulunya. Pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kejayaan Islam, hendaknya umat Islam untuk kembali pada ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Persamaan antara kaum wanita dengan pria demi terwujudnya masyarakat Islam maju dan berperadaban. Di mana di sini ada penyetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, mereka memiliki peran yang sama untuk memajukan Islam. Dan kembali menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan, yang di mana demokrasi ini terjadi pada zaman kekhalifahan Utsman, ya, dan Abu Bakar dan Umar. Ya, dan pan-islamisme adalah persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam. Nah, jadi beliau mendirikan pan-islamisme, di mana ini adalah persatuan umat Islam
di mana mereka umat Islam seluruh dunia itu bersatu dan bekerja sama, tidak terpecah belah seperti dulu yang dimana tiap negara bahkan tiap daerah membentuk kerajaan-kerajaan. Di sini dibentuklah pan-islamisme, persatuan umat-umat Islam. Kemudian ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di desa Mahallat Nasar, Muhairah, Mesir pada tahun 1849. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairillah. Ia berasal dari Turki kemudian pindah ke Mesir. Ibunya berasal dari kalangan Arab yang silsilahnya sampai kepada Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua pada zaman Rasulullah. Muhammad Abduh mendapat pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar pada tahun 1866 Masehi. Pada tahun 1877 Muhammad Abduh selesai belajar di Mesir. Pada tahun 1888 Muhammad Abduh diangkat menjadi anggota majelis tertinggi di Universitas Al-Azhar. Karir Muhammad Abduh semakin cemerlang. Ia diangkat menjadi mufti Mesir dan anggota majelis syura kerajaan Mesir. Muhammad Abduh terkenal sebagai tokoh pembaharuan yang produktif dalam berkarya. Karya-karya Muhammad Abduh antara lain ada Tafsir Al-Manar, ini sampai sekarang masih digunakan tafsirnya, Al-Fikr Asy-Syasil, Durus Minan Al-Quran, Al-Islam wa Ar-Ra'du Al-Muntaqidih, Syarah Muqamat Al-Badi, Al-Islam Dinul Ilmi wal Madaniyah, Risalah Tauhid, dan lain sebagainya. Selain berkarya, Muhammad Abduh juga menyampaikan pemikirannya perihal cara untuk mencapai kemajuan umat Islam. Pokok-pokok pemikiran Muhammad Abduh itu sebagai berikut. Yang pertama ada umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, jangan percaya kepada mistis dan yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah kemunduran dunia Islam terjadi karena kejumudan dan kebekuan dalam pola pikir sempit umat Islam karena pandangan fanatisme kelompok dan mazhab. Yang ketiga, diperlukan interpretasi baru, ijtihad terhadap hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Jadi tentang muamalah sekarang sudah sangat maju, ya, seperti adanya bank, maka perlunya adanya ijtihad tentang metode muamalah yang baru. Dan paham-paham asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus dikeluarkan dari Islam. Itu pendapat beliau dari Muhammad Abduh. Kemudian yang ketiga ada pendapat dari tokoh pembaharuan Islam yaitu Rashid Ridho. Ini juga salah satu yang terkenal. Rashid Ridho merupakan salah satu tokoh pembaharuan Islam di era modern. Rashid Ridho lahir pada tanggal 23 September 1865 Masehi di Qalamun, Lebanon. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Baharuddin Al-Qalamuni Al-Husaini. Di masa kecilnya Rashid Ridho menampakkan keistimewaan dalam mencintai ilmu pengetahuan. Terbukti Rashid Ridho kecil lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku daripada bermain. Pada usia 17 tahun, Rashid Ridho menuntut ilmu di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah. Selain menekuni pelajaran di madrasah, Rashid Ridho juga tekun mengikuti berita dunia Islam melalui surat kabar Al-Urwan Al-Wusqa, sebuah surat kabar yang dikelola oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Rashid Ridho sangat terkesan dengan pemikiran dan gagasan dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh sehingga timbul keinginan dari dirinya untuk bergabung dengan keduanya. Jadi ini adalah generasi muda dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Nah, dari kecilnya aja sudah gemar membaca buku. Ya, jadi kalau kalian ingin menjadi seorang tokoh keilmuan, entah itu ilmu agama maupun ilmu dunia, tentunya dari kecil kalian harus sering-sering membaca buku, termasuk buku-buku terbaru, pembaharuan entah itu pembaharuan Islam maupun pembaharuan tentang dunia maupun teknologi. Pada tahun 1898 Rashid Ridho dapat menemui Muhammad Abduh dan berguru padanya. Jadi beliau ini adalah muridnya dari Muhammad Abduh. Rashid Ridho merupakan murid yang paling dekat dan setia dengan Muhammad Abduh. Dari pemikiran dan gagasan Rashid Ridho, maka terbitlah majalah yang diberi nama Al-Manar.
Majalah Al-Manar merupakan pengganti dari majalah Al-Urwah Al-Wusqa ya, yang beredar oleh pihak kolonialis. Sama halnya seperti gurunya, Rashid Ridho juga merupakan tokoh pembaharu yang sangat produktif dalam berkarya. Karya-karyanya antara lain Tarikh Al-Ustadz Al-Imamah Al-Syekh Abduh, Sejarah Hidup Imam Syekh Muhammad Abduh, Al-Wahyu Muhammad, Wahyu Allah yang diturunkan pada Muhammad, Yusr Al-Islam, wa Usul At-Tasri Al-Imamah Al-Uzma, artinya kekhalifahan dan imam-imam besar. Ada lagi Muhawarah Al-Muslih wa Al-Muqallid, itu dialog antara kaum pembaharuan dan konservatif. Haqquq Al-Mar'ah As-Solihah, hak-hak wanita muslim. Dan yang terakhir ada Az-Zikra Al-Maulid An-Nabawi, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi beliau ini, Rashid Ridho, salah satu pendukung adanya Maulidun Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh pembaharuan yang mendukung. Pokok-pokok pemikiran Rashid Ridho itu sebagai berikut: sikap aktif, dinamis, dan kreatif, penting bagi kaum muslimin agar bangkit dari keterpurukan. Penggunaan akal sehat untuk menafsirkan ayat atau hadis dengan tidak meninggalkan prinsip umum. Jadi ijtihad itu didukung oleh Rashid Ridho. Yang ketiga, pola pikir fatalistik harus diganti dengan berpikir dan bertindak dengan akal sehat demi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, demi kemajuan dunia Islam di era modern. Dan yang keempat, perlu menghidupkan dan mempraktekkan sistem pemerintahan kekhalifahan, karena sistem pemerintahan khalifahan mengatur semua aspek kehidupan umat Islam. Berikutnya kita masuk kepada tokoh yang sangat berbeda dengan sebelumnya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di Uyainah, Najd, Arab Saudi tahun 1703. Ia merupakan salah satu tokoh yang menyuarakan pembaharuan di era modern di Hijaz, Arab Saudi sekarang ini. Ia merupakan seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali kemunduran dan keterpurukan di dunia Islam melalui pergerakan perjuangan Islam secara murni. Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab disebut sekarang ini dikenal dengan gerakan Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat bahwa paham-paham yang menyesatkan tauhid umat Islam harus dihapuskan dan diberantaskan. Selain memperjuangkan kemajuan Islam, ia juga mengarang kitab At-Tauhid yang isinya tentang pemberantasan syirik, khurafat, tahayul, dan bid'ah yang terdapat di kalangan umat Islam, dan mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Gerakan Wahabi muncul di latar belakangi oleh hal-hal berikut. Secara politik, umat Islam di seluruh kekuasaan Islam telah lemah. Dinasti Utsmani yang merupakan satu-satunya penguasa tunggal telah mengalami kemunduran di segala bidang. Adanya penurunan semangat dalam pemahaman Al-Quran karena umat Islam cenderung bersifat fatalistik dan mistisme. Yang ketiga, tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad telah dirusak dengan adanya kebiasaan-kebiasaan syirik. Dan yang keempat, kota-kota suci baik di Mekah maupun Madinah telah penuh dengan penyimpangan akidah. Jadi karena banyak terjadi di kota Mekah dan Madinah dan sekarang telah dikuasai oleh kaum gerakan Wahabi, maka kota Mekah dan Madinah itu dipenuhi dengan aliran dari Wahabi ini. Adapun pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah sebagai berikut: Al-Quran dan hadis merupakan sumber asli ajaran Islam. Yang kedua, taklid pada ulama tidak dibenarkan. Apa itu taklid? Taklid itu adalah mengambil pendapat daripada ulama. Jadi dia tidak mengambil pendapat ulama, tetapi dia langsung mengambil pendapat dari Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, segala bentuk penyelewengan terhadap ajaran Islam harus dihentikan. Dan yang keempat, pintu ijtihad tetap terbuka. Ijtihad itu apa? Mengambil pendapat dari sesuatu hal yang baru, sehingga perlu menarik pendapat dan yang dimana ini dikembalikan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang Sultan Mahmud II
Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 Masehi. Sultan Mahmud II merupakan salah satu tokoh pembaruan dalam bidang pendidikan. Pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II bertujuan agar umat Islam di negaranya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal itu, Sultan Mahmud II melakukan usaha pembaruan dalam bidang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan modernisasi di bidang pendidikan dan pengajaran dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Makanya zaman sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam itu dimasukkan dengan pengetahuan umum. Makanya di pesantren ada pelajaran umum, ya. Di pesantren-pesantren yang awalnya itu adalah lembaga pendidikan Islam, mereka memiliki juga kurikulum yang dimana saat di siang hari mereka menuntut ilmu pelajaran-pelajaran modern seperti IPA, IPS, ya, matematika tetap dimasukkan, yang mana dahulu pesantren itu cuma tok belajar tentang agama Islam, tetapi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren mulai mempelajari juga pelajaran-pelajaran umum. Yang kedua adalah mendirikan dua sekolah, Maktib al-Ma'arif, sekolah pengetahuan umum, dan Maktib Ulum Edebiyeh, sekolah sastra. Jadi ada dua, ya, sekolah sastra sama sekolah umum. Yang ketiga ada mengirim siswa untuk belajar ke luar negeri. Jadi ada usul untuk mengirimkan, ada pertukaran pelajar, itu adalah pembaharuan pendapat dari Sultan Mahmud. Dan yang keempat, melakukan penerjemahan karya-karya ilmuwan Barat ke dalam bahasa Turki. Yang dimana artinya ilmuwan-ilmuwan Islam mulai mengambil ilmu karya-karya, buku-buku dari Barat dan diterjemahkan ke versi bahasa dan negara mereka. Hal itu juga sering kita temukan di negara kita juga, untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di luar negeri. Kan dari menurut Sultan Mahmud, utlubul ilma walau bisin, ya, tutuplah ilmu walaupun sampai ke negeri cinta. Ya, makanya pertukaran pelajar itu adalah merupakan salah satu agar orang-orang dari negara kita mendapatkan ilmu di luar negeri. Ya, termasuk sebaliknya orang dari luar negeri mendapatkan ilmu dari negara kita. Dan yang kelima, mendirikan perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. Nah, dimulai adanya seperti universitas kedokteran, universitas sains, ya, dan lain-lain. Kemudian ada yang bagian F, Rifa'ah Badawi Rafi' At-Tahtawi. Rifa'ah Badawi At-Tahtawi merupakan salah satu tokoh pembaruan pada masa modern yang juga terkenal sebagai pengelola majalah Al-Waqa'i Al-Masriyah yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha. Majalah Al-Waqa'i Al-Misriyah bertujuan untuk menyebarkan ide-ide pembaharuan dan pemikiran-pemikiran Barat. Istilah Badawi At-Tahtawi memanfaatkan majalah ini untuk menyebarkan ide-ide Barat dengan menekankan bahwa paham-paham tersebut tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain menggelorakan pembaharuan di dunia Islam, Rifa'ah Badawi At-Tahtawi juga menulis berbagai buku, antara lain Takhlis Ibris ala Tahlaqis Baris, intisari dari penjelasan tentang Paris, Manahij Babil Misriyah fi Manahij Adabil Ashriyah, artinya jalan bagi orang Mesir menuju sastra modern. Al-Mursyid Al-Amin lil Banat wal Banin. Ini adalah karya-karya yang sangat terkenal di kalangan pesantren, ini mana yaitu lil Banat wal Banin, ini petunjuk pendidikan buat putra dan putri. Dan Al-Qaulu Sayyid Al-Ijtihad wa Taqlid, dapat besar tentang ijtihad dan taklid. Pokok-pokok pemikiran Rifa'ah At-Tahtawi sebagai berikut. Untuk mencapai kesejahteraan, umat Islam harus berpegang teguh pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis serta berakhlak mulia. Yang kedua, kaum ulama harus mengetahui ilmu-ilmu modern agar dapat menyesuaikan syariat dengan kebutuhan modern. Pintu ijtihad masih terbuka untuk masalah-masalah yang tidak ditemukan jawabannya pada Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, manusia harus percaya pada qada dan qadarnya, yaitu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang G, Muhammad Iqbal merupakan seorang ilmuwan, penyair, dan filsuf. Muhammad Iqbal
lahir pada tanggal 25 Februari 1877 di Sialkot, Punjab. Muhammad Iqbal menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di kota kelahirannya, Sialkot. Ia belajar di Scottish Mission School milik ulama besar Sayyid Mir Hasan, seorang guru yang ahli sastra Arab dan Persia. Setelah itu Muhammad Iqbal mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke Government College di Lahore, dan setelah lulus ia diangkat menjadi staf dosen di Government College. Muhammad Iqbal tidak lama dalam mengajarkan di Government College. Pada tahun 1905 Muhammad Iqbal menuju ke Eropa guna melanjutkan studi di Trinity College Universitas Cambridge, yaitu di London. Selain menuntut ilmu di Trinity College Universitas Cambridge, ia juga belajar di School di Political Science. Selain dikenal sebagai seorang filosof, Muhammad Iqbal juga tertarik dalam politik. Pada tahun 1930 ia menjabat sebagai Presiden Liga Muslimin di Allah Abad. Sebagai Presiden Liga Muslim, Muhammad Iqbal aktif menyuarakan pembentukan negara Islam Pakistan sebagai wujud realisasi dari gagasan-gagasan pembaharuannya. Pokok-pokok pemikiran Muhammad Iqbal sebagai berikut. Ijtihad memiliki peranan penting dalam pembaharuan Islam. Yang kedua, untuk keluar dari keterpurukan umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemunduran umat Islam disebabkan adanya kebekuan dalam berpikir. Dan yang terakhir adalah pandangan yang negatif terhadap konsep zuhud telah menjadikan umat Islam kurang memperhatikan persoalan dunia dan kemajuan dalam hidup bermasyarakat. Dan yang H, Sa'ad Zaghul adalah seorang murid Muhammad Abduh, ya, sama dengan yang tadi. Zaghul dianggap sebagai pemimpin nasional. Ia berhasil memperjuangkan kemerdekaan Mesir. Zaghul memperjuangkan tanah air karena sikap nasionalismenya. Zaghul menyatakan bahwa nasionalisme akan bangkit melalui pendidikan yang baik. Untuk itu pembaruan dalam sistem pendidikan harus dicanangkan. Pendidikan harus terbuka untuk siapapun. Ketika ia memimpin Mesir, ia memperbanyak sekolah. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di setiap sekolah. Ia mendirikan perguruan tinggi hakim agama. Pemerintahnya ingin mewujudkan kesejahteraan bagi setiap golongan yang ingin menciptakan komunisasi. Ada umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam pandangan nasionalisme harus menghilangkan perbedaan agama. Nah, ini ada di zaman sekarang Mesir sudah dikuasai oleh pemikiran dari Sa'ad Zaghul, di mana mereka menyetarakan antara umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Mereka menghilangkan perbedaan agama, bahkan Mesir menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya. Ali ibnu Razik, ia seorang intelek yang memiliki pengalaman belajar di luar negeri. Setelah lulus dari Al-Azhar, ia meneruskan studinya di Universitas Oxford. Ali menyatakan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam tidak pernah disinggung oleh Al-Quran dan hadis. Dalam bukunya yang berjudul Al-Islam wa Usul Al-Hakim, ia menegaskan bahwa Islam tidak pernah menentukan bentuk negara. Rasulullah hanya memiliki tugas kerasulan dan misi beliau bukan membentuk negara. Sistem negara tidak terkait dengan agama tetapi terkait dengan masalah duniawi. Oleh karenanya hal ini diserahkan kepada akal. Manusia tetap berpendapat tersebut mendapat kritik pedas dari berbagai besar kaum muslimin. Salah satunya adalah Rashid Ridho. Tentu saja hal ini ditentang oleh Rashid Ridho, yang dimana menurut Ali ibnu Razik, kalau kenegaraan tidak pernah disinggung dalam Islam. Ya, namanya pembaruan Islam itu macam-macam. Ada yang ke arah positif dan ada juga yang ke arah negatif. Itu juga hal-hal pembaruan. Ahmad Lutfi As-Sayyid, ia berasal dari daerah pedesaan di Mesir. Ia mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi hukum pada tahun 1889 Masehi. Ia termasuk salah satu murid Muhammad Abduh. Bacaan favoritnya adalah filsafat Barat. Karena bacaan tersebut ia memiliki paradigma berpikir bahwa kebebasan berpikir adalah kebebasan hidup, sedangkan kebebasan hidup tidak terwujud pada bangsa yang terjajah. Menurutnya negara idaman adalah negara liberal dan kemerdekaan individu memiliki hubungan yang erat dengan kebebasan negara, karena di dalam negara yang dijajah tidak ada kemerdekaan. Itu pendapat beliau. Ada Toha Hussein, ia adalah seorang dari anak petani. Ya, lihat aja wajahnya ini, Toha Hussein.
Ia mengenyam pendidikan tingkat tinggi di Al-Azhar. Setelah tamat dari Al-Azhar, ia melanjutkan studi di Paris, di luar negeri. Pada tahun 1919, ia mengajar di Universitas Kairo dan Universitas Alexandria. Ia pun sempat menjadi Menteri Pendidikan Mesir. Toha Hussein menganut paham nasionalisme Mesir. Ia menganjurkan agar Islam diajarkan di sekolah-sekolah nasional. Ia tidak melepaskan diri dari ikatan agama, tetapi ia juga sangat menekankan pengetahuan umum modern seperti pendidikan di negara-negara barat. Jadi secara umum tokoh-tokoh pemikiran Islam mulai ada yang menyatukan dengan terbuka dengan pendidikan pemahaman barat yang dari Inggris, dari Eropa, ya, ada yang membentuk pemikiran Islam sendiri, ada yang mencampurkan, ya, bahkan ada yang menolak mentah-mentah tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Nah, dari beberapa tokoh tadi silakan kalian renungkan, ya, kalian ambil pelajaran yang baik dari pendapat-pendapat mereka, ya, yang dimana kalian juga jangan lupa untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, termasuk juga renungkan juga dari pendapat-pendapat para ulama. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Silahkan kalian kerjakan tugas di samping, ya. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis, ya. Lalu kalian kumpul pada form pada deskripsi pada video ini. Jangan lupa kalian komen nama, kelas, dan sebut kata hadir untuk menunjukkan kalian hadir pada pertemuan ini. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.